Halo, dengan saya Kim. Selamat datang di channel saya. Di video ini saya akan ngebahas persoalan upgrade pada ThinkPad yang sangat legendaris, yaitu ThinkPad T480. Di video ini saya tidak nge-review bagaimana itu T480, namun lebih ke persoalan upgrade daleman T480. Bagaimana itu cara ngebongkar yang benar, dan juga bagaimana upgrade RAM dan slot yang tersedia pada T480. Terus kita juga akan memberi rincian bentuk dual storage pada T480. Karena banyak saya ketemui pemilik maupun calon pemilik T480 salah memahami tentang storage pada T480. Nah, kita langsung saja buka unitnya. T480 ada yang dual baterai. Kalau yang dual baterai berarti internalnya ada baterai. Untuk baterai yang ada internal, kita masuk ke BIOS, disable built-in baterai terlebih dahulu agar proses buka aman. Kita restart dulu. Kita masuk ke BIOS dengan F1. Sebelum logo Lenovo keluar, kita pencet F1 berkali-kali. Pencet berkali-kali. Nah, udah keluar bunyi berarti udah berhasil untuk masuk ke BIOS. Kita ke tab konfigurasi, config, lalu ke power, enter. Nah, di paling bawah ada disable built-in baterai, kita enter. Lalu pilih yes, otomatis laptopnya mati. Nanti kalau udah pas mau nyalain, kita mesti colok charger terlebih dahulu. Kita langsung bongkar aja T480 nya pakai alas biar gak lecet. Nah, sebelumnya kita buka baterainya. Setelah buka baterai, kita buka bautnya semua menggunakan obeng P1. Oke, udah buka semua. Untuk T480 ini banyak yang salah cungkil. Untuk sisi yang kita cungkil cuman di sisi sini sama samping jika belum terbuka. Namun di sisi bagian sini tidak boleh kita cungkil. Ini masih rapat ya. Kalau kita cungkil bagian sini, kebanyakan pemasangan balik tidak terlalu rapat lagi. Jadi kita nggak bakal cungkil bagian sini. Oke, cara buka yang mudah itu adalah meletakkan sedikit kuku di sini, ditekan dikit. Setelah itu taruh begini. Nah, di sini terlihat ada kaitan-kaitan pernya. Nah, ini kita geser sedikit sambil ininya ditekan dikit. Jadi dia akan kebantu ngebuka ke atas. Jadi ini kita geser dikit aja. Jangan terlalu kuat karena bisa patah. Setelah itu yang kita kait ini kita geser dikit. Kita kait lagi, dan kita kait lagi. Nah, udah kebuka semua. Baru kita balikkan lagi, kita perlihat. Nah, udah kebuka. Nah, ini kan udah kebuka, tinggal kita bantu dari sini. Nah, lalu kita bantu. Beberapa langsung kebuka, jika enggak ya kita cungkil dulu. Oke, bagian sini sudah kebuka. Kita cek bagian sini. Nah, jika udah kebuka renggang gini ya nggak perlu dicungkil lagi. Kalau sudah renggang tidak perlu dicungkil lagi. Nah, bagian gini aja udah renggang. Kita tekan di sini dikit, sama kita angkat dari sini. Karena di sini ada dua sisi kaitan. Jadi kita tinggal tekan dikit agar dia gampang kebuka. Kita tekan dan cungkil dari sini. Nah, jadi ini udah kebuka. Yang belakang sini nggak perlu diapa-apain, tinggal begini aja. Pada T480 terdapat dua slot. Berdasarkan data Lenovo, pakai DDR4 bisa up to
32 GB yaitu 16 kali 2. Ada juga yang nyobain pakai 32 GB kali 2 bisa, namun berdasarkan data Lenovo RAM-nya sampai 32. Dan kita bisa pakai RAM DDR4 yang 2400 maupun 2666 ataupun 3200. Yang penting nggak kecil dari 2400. Oke, ini untuk slot RAM-nya jika mau upgrade. Jadi ini bisa dua keping. Kita lanjut ke pembahasan storage. ThinkPad T480 storage-nya itu ada dua jenis. Ada yang datang dengan adapter NVMe yaitu seperti ini. Ada yang datang dengan adapter SATA. Nah, jika adapternya SATA itu seperti ini. Jadi T480 bisa pakai SATA, bisa pakai NVMe. Nah, kalau berjenis SATA berarti kita bisa menggunakan SSD SATA atau kita pakai hard disk SATA. Jadi dari Lenovo kita dapat dua kemungkinan. Kemungkinan dapat adapter NVMe atau kemungkinan dapat adapter SATA. Coba kita buka adapter NVMe-nya. Nah, ini ada soketnya. Tinggal ditarik. Setelah itu dari sini diangkat. Nah, ini jenis adapter NVMe. Kita coba buka. Ini sebenarnya adapter M.2, bisa kita pasang M.2 SATA maupun M.2 NVMe. Jika kita pasang dengan M.2 SATA, maka kecepatannya sama dengan SSD SATA. Nah, ini dia slotnya M.2. Ini udah NVMe, supportnya speednya mentok di NVMe Gen 3 kali 2. Pada umumnya kalau test speed paling di 1700 Mbps. Tutup kembali. Nah, jika bawaannya pakai SATA maka seperti ini aja. Nah, ini bisa pakai hard disk, bisa pakai SSD. Nah, jadi seperti ini posisinya. Nah, posisinya seperti ini. Ini tinggal dicolok di sini. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau enggak yang NVMe berarti yang SATA. Masih banyak kita ketemui pemilik T480 maupun calon pemilik T480 yang salah memahami, yang mengira bahwa jika SSD-nya NVMe berarti masih ada slot SATA-nya, padahal ada di lokasi yang sama. Jadi jika itu NVMe ya NVMe aja, jika itu SATA ya SATA aja. Tidak ada istilah SSD-nya NVMe berarti masih ada slot SATA-nya, kecuali sudah di-upgrade oleh user sebelumnya. Ini merupakan SSD utama bawaan dari Lenovo. Jadi hanya dua jenis ini. Kalau nggak pakai adapter ini berarti pakai adapter yang ini. Nah, untuk pembahasan dual storage, jika user atau pengguna mau upgrade, ini ada yang namanya slot W1. Ini biasanya digunakan untuk W1 card, biasa untuk modem internal SIM card. Namun jika kita nggak pakai modem internal SIM card, kita bisa pasang SSD. Nah, SSD untuk slot W1 ini sangat langka. Mesti SSD M.2 NVMe Gen 3 kali 2 yang NVMe-nya punya M key plus B key. Jadi nggak bisa pakai yang NVMe Gen 3 kali 4, nggak bisa juga pakai M.2 SATA yang 2242. Untuk ukurannya itu pakai 2242. Kalau ada yang 2230 juga bisa beli tambahan adapter untuk menjadi 2242. 42 itu panjangnya. Salah satu SSD yang support untuk W1 slot T480 ini adalah WDSN520. Jadi selain SSD WDSN520 ini ada juga beberapa SSD langka lain yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita pasang di slot W1. Intinya NVMe-nya ada B key, ada M key. Kita ada sertain di deskripsi untuk SSD yang bisa dipakai di slot W1 T480. Bisa dicek
Oke, kita langsung uji coba untuk pemasangan dual storage pada T480. Kita langsung pasang. Ini ada baut bawaannya, kita lepas terlebih dahulu. Hati-hati dalam membuka baut, jangan ada yang jatuh. Kalau bisa diupayakan tidak ada yang jatuh di komponen lain. Ini tinggal dicolok saja. Lalu kita kunci kembali. Nah, kita pasang juga SSD utamanya yang NVMe. Nah, jangan sampai salah beli. Yang ini yang kita namakan dual storage. Ini SSD di slot W1 tidak pernah kita ketemui datang dari pabrikan ada SSD di slot W1. Itu user sendiri yang bisa upgrade. Jadi dari pabrik bakalan datang yang adapter NVMe atau yang adapter SATA. Bagaimana dual storage di T480 itu ya seperti ini. Kemudian untuk upgrade, jadi untuk upgrade dual storage itu mesti perhatiin kebutuhan masing-masing dan kondisi unit masing-masing. Jadi jika bracketnya SATA mau pakai NVMe, maka caranya bisa ada dua alternatif. Yang pertama, ganti adapter SATA-nya menjadi adapter NVMe. Ini ada jual di marketplace. Jadi bisa beli adapter NVMe kemudian membeli SSD NVMe untuk dipasang di adapter ini, lalu copot yang lama. Bisa juga alternatif yang lebih singkat tanpa membeli adapter NVMe ini, tetap pakai SATA yang bawaan dengan penambahan satu NVMe lagi di sini. Untuk kecepatan SSD di W1 dengan di adapter, speednya jika kita tes itu lebih kurang sama. Jadi kalau untuk hemat budget, jika kondisi SSD-nya SATA lalu pengen pakai NVMe, ya menurut saya nggak perlu beli adapter NVMe plus harus jajan SSD NVMe lagi. Mending ini SATA dibiarin, tinggal jajan cari SSD langka ini karena speednya sama, jadi kita lebih hemat ke budget beli adapter. Terkecuali sudah punya SSD NVMe dan hanya perlu beli adapter, ya udah tinggal beli adapter, nggak perlu nyari SSD yang langka ini. Sebaliknya, jika ada yang udah bawaannya NVMe, ada tuh yang kepengen pasang SATA hard disk atau SATA SSD. Nah, itu berarti kita harus beli adapter SATA. Sebaliknya, kalau tadi kita beli adapter NVMe, berarti kalau yang ini kita beli adapter SATA. Terus ketika kita beli adapter SATA mau dual storage pakai hard disk ataupun SATA, terus kita mau juga ada NVMe, berarti kita harus nyari SSD NVMe ini. Untuk OS atau sistem operasi, mau kita install di SSD W1 ataupun di SSD ini sama-sama bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu saja. Jadi jangan sampai salah paham dan salah beli komponen. Cek dulu daleman unit kamu, apa yang kamu butuhkan, baru cari komponen. Kita langsung tutup kembali. Saya juga akan menguji speed SSD pada slot W1 dan juga speed SSD pada adapter NVMe ini. Untuk pembahasan dual storage-nya saya rasa sudah paham. Kita langsung saja tes kecepatan SSD NVMe pada adapter NVMe dengan SSD NVMe pada slot W1. Kita pasang kembali dan kita tes untuk kecepatannya. Untuk pemasangannya kita tinggal pasang dari sini. Nah, pasang dari sini. Nah, kira-kira udah pas, tinggal ditekan saja, ditekan, lalu ini ditekan, ini juga ditekan. Tekannya di bagian sini ya. Nah, jangan di sini, tapi di sini. Nah, setelah tekan, kita tekan juga ini. Nah, lalu sampingnya bisa sambil dilihat. Saya yakin jika bukanya benar, maka akan terpasang rapat lagi. Oke, kita kunci.
Sudah selesai kita kunci, kita pasang baterainya. Nah, bisa dilihat rapat ya, tidak ada renggang. Oke, kita coba nyalakan. Colok adapternya. Ini posisinya sudah ada OS di SSD NVMe lamanya. Jadi kita pasang SSD di slot W1. Oke, kita langsung buka disk PC. Nah, ini sudah terbaca di sini. Kita buka device manager. Lalu di disk drive. Nah, ini ada dua SSD, yang satu SN520 yang di slot W1 dan SN720 yang ada di adapter NVMe-nya. Oke, ini kita langsung tes speednya. Kita buka dua Crystal Disk Mark. Nah, yang satu kita benchmark speed yang pada adapter NVMe. Lalu yang kedua kita pilih yang di slot W1. Kita langsung tes keduanya. Nah, speednya lebih kurang. Jika posisi SSD lama itu masih pakai adapter SATA, kemudian kebanyakan orang pengen pakai NVMe biar lebih kencang. Nah, andaikan kondisi kamu masih pakai yang SATA seperti ini, untuk ngehemat budget sih kita nggak perlu membeli adapter NVMe plus harus beli SSD NVMe. Jadi lebih baik kita beli SSD di slot W1. Mengapa? Kita cuma cukup beli satu komponen dengan kecepatan yang sama. Jadi jika kondisinya seperti itu ya lebih worth it beli SSD NVMe, tinggal install OS di SSD NVMe. Lalu yang SATA yang lama ya tinggal jadi D atau secondary drive-nya aja. Oke, ada sedikit penambahan. Ini hasil uji tes SSD NVMe di slot W1 dan adapter NVMe. Beda SSD, beda speed, cuman ya kesimpulannya di slot W1 maupun di adapter NVMe speednya lebih kurang sama. Terus juga selain ThinkPad T480, sebenarnya T470 juga kondisi storage dan RAM-nya sama seperti T480 ini. Jadi penjelasan di video ini yang berguna bisa diterapkan di T470 juga, sama persis storage untuk T470 dan T480. Sekian saja video pembahasan upgrade pada ThinkPad T480. Bila ada konten atau kata yang tidak berkenan atau menyinggung audiens, saya mohon maaf. Semoga kita diberi kesehatan dan dapat bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.